Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 7 Juni 2025. Saya akan bahas beberapa list emiten, ada 6 atau 7 emiten yang akan bagi dividen di bulan September, Oktober, mungkin November dan Desember. Tapi yang paling utama adalah September, Oktober. Nanti November, Desember kita akan upload lagi di periode berikutnya. Jadi langsung saja, jadi yang pertama dari yang terendah dulu. Ini yang ada di list saya, ada SGER ya, Sumber Global Energi Tbk. Ini harga terakhir 348, ini turun 0,6%. Kemungkinan bagi dividen di bulan bulan September besok. Yieldnya masih belum terlalu besar karena EPS 33 di estimasi estimasi 2025 dengan payout ratio yang cukup kecil ini dari tahun lalu. Tahun lalu 2024 dia bagi 9 rupiah atau 2,6%. Ini payout rasionya sekitar 22%. Jadi kalau kita simulasikan dengan hal yang sama di 2025, kemungkinan dia punya yield juga 2,1. Tapi ini tidak serta-merta 100% benar karena 2023 dia bagi 34. SGER cukup besar di pembagian 2023-nya. EPS-nya mirip-mirip ya, 44, 42 ya. Kemudian 2023 kemungkinannya turun antara 20 sampai 23 sampai 33 rupiah. Maka saya coba input di 33 rupiah saja. Selanjutnya ada Unilever. Ini kayaknya saya salah. Ya, tadi ada koreksi dikit ya, tapi nggak apa-apa, belum dihapus, sekalian aja dibahas. Unilever ini harga terakhir adalah 1625, turun 1,2%. Itu dia akan bagi di Desember karena bulan Juni ini dia sudah mau bagi itu sekitar 47 rupiah. Kondisinya 2023-2024 turun 125 ke 188 dan kemungkinan 2025 juga turun EPS-nya ke antara 82. Kenapa? Karena Q1 dia turun nih 32 dari 37 di 2024. Payout rasionya sekitar 100%. Sehingga posisinya kalau dia bagi 82 100%-nya itu kalau di harga sekarang yield dividennya itu hanya 5%. Maka nanti kalau Desember dia bagi potensinya hanya separohnya bisa jadi ya, atau 45% atau 40%-nya. Nah, untuk 2025 belum bagi sama sekali, jadi ini masih 0, sehingga kita bisa estimasikan sampai full tahun 2025 tahun buku saat ini. Itu adalah Unilever. Jadi kemungkinan Desember. Terus TB ini salah satu perusahaan yang di bidang batu bara. Harga terakhir 630, tapi kurang konsisten bagi dividen teman-teman. Jadi bisa jadi di skip atau Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena di 2024 catatannya dia bagi dividen itu cukup rutin. Oh, dia punya tender offer nih. Saya belum cek, belum detailkan. Dan di RUPS kemarin dia tidak membagikan dividen. Jadi ini kurang konsisten ya. Ini adalah untuk laporan 2024. Apakah 2025 bakalan seperti itu? Ya kita tidak ada yang tahu karena resiko dividen investing itu salah satunya seperti itu. Coba lihat di 2024 dia bagi terus nih. 2025 sama sekali tidak ada. Sampai hari ini maksudnya. Padahal harusnya kan Mei harusnya ada. Juli harusnya ada. Ini kan udah bulan Juni ini. Dia belum berencana untuk bagi. Kalaupun dia bagi, itu kemungkinannya juga masih kecil. Nanti tolong dikoreksi ya kalau ada yang kurang tepat. Selanjutnya ada Plin. Plin harga terakhir 2510. Ini kemungkinan bagi di September 2025. Dia udah bagi 67 dan 96. Ini total berarti 6,5%. Kalau kita lihat EPS-nya 279, dia juga akan kemungkinan akan bagi di 6,6%. Jadi kalau ngelihat memang Plin ini 162 dan 163 kayaknya ini dipertahankan, semacam dipertahankan yieldnya sama mereka ya. Jadi estimasi kita di 2025 ya mestinya sih 165 lah.
165-an. Nanti kemungkinan di September dia bagi, tapi dia masih di bawah 7%. Terus selanjutnya ada Akra, teman-teman. Akra 2024 lalu dia bagi dividen 100, yieldnya lumayan besar, 8,3%. Dan EPS-nya 2025 ini, kita lihat ya. Q1 agak turun dikit dibandingkan Q1 2024. Tapi saya belum cek detail turunnya ini karena apa. Nggak apa-apa, kita ambil saja. Nanti biasanya yang review-review detail akan saya sampaikan di review individual emiten ya. Video-video sebelumnya juga ada. Nah, kalau disetahunkan antara 109 sampai 112. Kita ambil worst case-nya yang 109 dengan payout rasio 91%, kemungkinan dia bagi 8,2%. Ini setahun bagi 2 kali. Mei itu biasanya adalah final dividen untuk tahun-tahun sebelumnya. Agustus adalah interim dividen untuk tahun berjalan. Jadi nanti di bulan Agustus bisa jadi dia bagi separohnya atau 40%-nya dari 8,2. Kalau kita ambil 40% saja, maka kemungkinan dia bagi Rp40 atau yieldnya 3,3%. Baik, selanjutnya ada Gems. Nah, ini Gems kondisi di 2025 dia sudah bagi dividen 277. Barusan saja diumumkan, padahal kemarin juga baru bagi dividen yang tahun 2024. Ini dia. Mei itu dia barusan bagi closingan atau final 2024-nya itu di 309. Sudah saya catat di sini. Dia bagi 4 kali tahun lalu, 410, 397, 243 dan 309. Jadi yieldnya sekitar 14% 2024. 2023 juga 14%. Tapi kalau ngelihat 2025 EPS-nya di 1130. Kalau lihat dividen payout ratio 95%, dia kemungkinan baginya adalah 11,5% secara yield dan sudah bagi 277. Ini di barusan ya, di bulan Juni. Sehingga kemungkinan nanti dia akan lagi bagi di bulan September. Tapi kalau dibandingkan antara Juni 24 dengan Juni 25, ini 277, ini 410. Jadi turun sekitar 60%-an ya. Tinggal 60%-an. 277 dibagi 4, ya 67%. Dengan histori yang sama, kita bisa estimasikan bahwa nanti di bulan September bisa jadi dia akan bagi dividen lagi. Harga tidak kemana-mana. Kemarin yang nyicil di bawah ya, pas waktu dia drop di 7.500 ini pada waktu Trump berantemnya itu, selamat aja yang sudah nyicil di bawah karena sudah cukup naik, walaupun naiknya dikit ya. Sedikit-dikitnya Gems itu sekitar 30%-an. Kalau sebelum-sebelumnya kan bisa tembus sampai 15.000 nih. Volume lumayan besar di sini. Jadi karena di-maintain oleh dividen per kuartal, jadi 4 kali ini emiten ini bagi dividen setahunnya, sehingga harga itu sebenarnya juga bisa termaintain di arah itu. Bedanya kita kayak nggak punya feeling dapat jackpot. Biasanya kalau dividennya dibagi 2 kali atau dibagi 1 kali kan kayak dapat jackpot langsung gede gitu. Kalau ini kecil-kecil ya, 3%, 3%, 3% atau 4%, tapi setahunnya bisa 11%. Itu Gems. Kemudian yang selanjutnya adalah BSSR. Nah, ini yang terakhir teman-teman. BSSR ini punya kebiasaan bagi dividen itu September, Desember, Juni. Di tahun 2024 itu September, Januari, Juli. Di tahun 2024 laporan gitu maksudnya. Itu adalah November, Januari, dan Juni ya. Nah ini barusan Juni kemarin dia RUPS dan kemungkinan dibaginya di bulan Juni juga. Kalau nggak salah sudah saya catat. Oh, di sini hanya saya bilang dan saja. Tapi ini di bulan Juni sih dia akan cum date-nya ya. Tahun 2024 dia bagi hanya 11%, hanya. Itu gede ya.
179, 154 dan 123. Nah, ini ya 123 ini yang akan dibagi di bulan ini. Nah, kalau dilihat EPS-nya 2025 sendiri, BSSR Q1 drop lumayan jauh. Dari biasanya 252 ya, 272, 252 ini turun ke 122. Sehingga kemungkinan dari 946 2023, 796 2024 ada dua kemungkinan, bisa ke 488, bisa ke 666. Tapi kalau ke 488 kok ya jauh banget gitu. Jadi kita coba ke 6666 dulu. Dengan 6666 payout rasio historisnya sekitar 57%, maka yieldnya kemungkinan di 9,3%. Itu kalau 666 ya. Tapi kalau 488 ini tinggal 6,8%. Jadi ini ada resiko di situ. Dan juga dia punya cadangan batu bara, laporan terakhirnya itu masih belum update dari 2012 sampai hari ini itu 2012 sampai 2022 kemarin saya udah pernah bahas juga. Belum update sampai hari ini. Kemungkinannya tinggal 2 tahunan lagi kalau produksi dia masih konsisten di 20 juta ton per tahun. Ya, cadangannya sekitar masih 40, 45 atau 4 berapa gitu. Ada risiko itu ya. Tapi kalau ngelihat kondisi yang ada masih cukup menarik untuk dividend investing, mungkin setahun, mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun. Ya, kita nggak tahu. Ada beberapa emiten batubara yang sudah kehabisan cadangan ya. Kayak ABMM kayaknya juga sudah habis. Kemudian MBAP ini juga mungkin tinggal dikit atau malah sudah habis. Dicek aja langsung. Dan kondisinya ya memang ketika sudah habis, ya habis. Harus ada bisnis lain. Kayak ABMM kan akuisisi gitu kan. Nah, ini adalah emiten terakhir yang kita bahas hari ini. Dan kita akan coba simulasikan kalau yield dividendnya 8, 9, atau 11 yang hijau-hijau ini saja. Untuk dividen investing ya, 8, 9 dan 11 ya. Kalau 8%, maka selama 25 tahun kita nabung saham 2 juta per bulan, itu di tahun ke-25 kita akan dapat dividen sekitar 17 juta per bulan. Jadi direinvestasikan kembali. Ya, ini dividennya tidak diambil tapi reinvestasi terus. Yang awalnya kita punya 1 tahun itu 74 juta saja ya, 2 juta plus 50 juta modal awal. Akhirnya dapat 2,5 miliar di akhir periode atau di tahun ke-25. Dengan dividen per tahun 207 juta atau 17 juta per bulan nih, disesuai dengan grafik ini. Itu kalau 8%. Kalau 9% per tahun, maka dari 17 juta naik ke 22 juta dengan tabungan yang sama. Tiap periodenya naik ya, 20% ya. Jadi setiap 5 tahun dari 2 juta naik ke 2,4, naik ke 2,8, naik ke 3,4 dan seterusnya sampai tahun ke-25 ada di sini. Kalau ini tahun ke-30. Lalu kalau 10, berapa tadi? 11,5 ya. Kalau 11,5% bagaimana sesuai dengan game. Maka kalau kita nabung 2 jutaan per bulan, ketemu dividen pas waktu nanti pensiun itu sekitar 41 juta per bulan. Ini bagus ya, komponennya bagus karena di atas 10% itu luar biasa. Periode pertama aja baru dapat 2 jutaan nih per bulan. Nah, periode kelima langsung naik tuh. Eksponensial naik ke atas. Kalau diteruskan lagi di periode ke-6, nah bisa 75 juta per bulan. Total investasi kita jadi 4 miliar dengan dividen 500 juta per tahun. Dengan kondisi seperti ini belum dipotong-potong ya. Jadi simulasinya masih simulasi murni reinvestasi dividen. Kalau dipotong misalnya ada zakat, dipotong misalnya ada pajak atau ada kebutuhan yang harus diambil tahunan, itu berbeda. Pasti. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada requestan silahkan di komen. Diusahakan masuk list. Nanti jangan lupa juga subscribe. Dikasih lonceng supaya bisa update. Nanti yang November, Desember akan coba saya update. Ini yang khusus saham syariah. Dan mungkin Januari. Jadi kalau awal tahun nanti, ini kan periodenya berarti bulan Juni. Sampai awal tahun kan 6 bulan. 6 bulan kita cicil dari sekarang, yieldnya kalau di atas 10% selama 6 bulan kan itu sudah cukup baik. Karena simulasi ini kita setahun, artinya 12 bulan. Jadi nanti di
kondisi yang sekarang, kita sudah bisa siap-siap untuk dividen di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum.